AST 2085 saat Shen Huang menyerang, pemusnahan lengkap. King Sui mengakhiri Shadow Demon dalam satu pukulan. Terhadap lawan seperti itu, seseorang harus tanpa ampun. Satu pertarungan akan membuat mereka terkutuk, membuat King Sui tidak punya pilihan selain tidak pernah membiarkan mereka bertahan hidup. Meskipun budidaya Shadow Demon tidak sepenuhnya hancur, budidayanya telah sangat mundur. Selain itu, tidak mungkin untuk pulih ke keadaan semula serta meninggalkan luka tersembunyi. Dia tidak akan memiliki masa depan sebagai seorang pejuang dan kemungkinan besar menemui akhir yang tragis. Hanya dalam beberapa saat, dua lawan dikalahkan yang membuat Tu Fu dan pemuda itu tercengang. Pada saat ini, mereka melihat King Sui sebagai musuh yang tangguh karena dia tidak mungkin beruntung dua kali. Mereka memulai retret mereka. Pria muda itu tiba-tiba menarik busur ular naga emas valet dengan mata tegas, tatapannya terkunci rapat ke King Sui. Mata Tu Fu tampak lebih jahat, menatap King Sui dengan kebencian yang tak terlukiskan. Tu Fu yang kuat memegang sepasang kapak di tangannya. Meskipun kapak tampak normal, King Sui tahu bahwa sepasang kapak ini sama sekali tidak biasa. Apakah kalian berdua mencoba merampokku? King Sui memasang wajah keras saat dia melihat Tu Fu dan pemuda itu. Bermain-main dengan istana Raja Iblis kami, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tu Fu menatap tajam ke arah King Sui dengan mata segitiganya. Tahap manifestasi Lotus ke-9 King Sui terus berputar dengan Arrow Demon menatapnya. Dia sudah menggunakan Nonet Golden Lotus Armor. Serangan fatal berikutnya akan menempatkan dia dalam bahaya besar. Selanjutnya, dengan gerakan membunuh yang kuat dari Arrow Demon, King Sui bahkan tidak akan bisa menghindarinya. Setelah mendengar kata-kata lawannya, wajah King Sui menjadi pucat. Istana Dewa Pertempuran dan Istana Raja Iblis adalah kekuatan yang berlawanan. Dia tidak pernah berencana untuk membunuh orang-orang ini karena membunuh mereka dengan kemampuannya dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka atau dibunuh sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. King Sui berkata sambil melihat ke arah Arrow Demon muda. Mati. Tu Fu mengeluarkan teriakan perang saat ukuran tubuhnya berlipat ganda. Sebuah gendut raksasa mengayunkan sepasang kapak besar di sekitar dan bergegas menuju King Sui. Kekuatan pengikat yang kuat menjebak King Sui, mirip dengan terperangkap dalam jaring raksasa. Pada saat ini, Arrow Demon dengan cepat memiringkan busurnya dan menembakkan panahnya ke King Sui. Setiap panah tampak seperti bintang jatuh menyilaukan yang menuju King Sui. Ekspresi King Sui berubah tetapi pada saat yang sama, siluet Shen Huang melintas dan muncul di samping King Sui. Dia segera menghunus pedang bunganya dan menangkis panah yang mengarah ke King Sui. Panah-panah itu terbang ke formasi pencekik badai bunga Shen Huang dan sebagian besar kemampuan membunuh mereka telah dihilangkan. Satu serangan dari pedang Shen Huang dan semua anak panahnya pecah. Tepat pada saat ini, kapak besar Tu Fu jatuh ke arah Shen Huang. King Sui, serahkan keduanya padaku. Shen Huang kemudian mengayunkan pedang bunganya ke kapak besar, formasi pencekik badai bunga di sekelilingnya memaksa Tu Fu tersandung ke belakang. Kekuatan Shen Huang, dengan bantuan King Sui, telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dibandingkan dengan lawannya, dia jauh lebih kuat. Selain itu, dengan keterampilan luar biasa Shen Huang, mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang ini karena mereka tidak dapat mematahkan formasi pencekik badai bunga. Formasi pencekik badai bunga Shen Huang jauh lebih kuat dari setan bunga sebelumnya. Dibutuhkan seseorang yang lebih kuat atau melalui resonansi untuk memecahkan formasi ini. Peng! Kemampuan Shen Huang dapat dengan mudah menangani persenjataan yang kuat seperti kapak Tu Fu. Itu memblokir serangan kapak, hampir membuatnya terbang dari tangannya. Tu Fu dan Arrow Demon tahu bahwa mereka bukan tandingan wanita ini. Saat Tu Fu berpikir untuk mundur, seberkas pelangi melintas, lalu menghilang. Tu Fu merasakan angin dingin di lehernya, lalu kehilangan akal sehatnya. Naga Surgawi Pelangi. Ini adalah naga surgawi pelangi yang mengungkapkan dirinya, ini tidak kecil sekarang, tetapi karena hanya pergelangan tangannya yang tebal, itu terlihat sangat indah. King Sui segera memikirkan pantat seputih salju itu, dan mau tidak mau melihat pantat seputih salju yang ada di bawah luan Phoenix Dress. Bentuknya tidak sombong, tetapi lekuknya menakjubkan. Cara mengangkatnya membuat King Sui sedikit kering. Seolah-olah dia merasakan tatapan penuh gairah King Sui, Shen Huang tiba-tiba berbalik ke belakang dan menatapnya dengan tatapan kesal. Dia telah menangkap pikiran kotor King Sui. Shen Huang tiba-tiba bergegas menuju Arrow Demon, dan siluetnya secara bersamaan juga bergegas ke depan. Dia dengan elegan menghindari panah yang ditembakkan Arrow Demon saat mundur. Shen Huang telah menghindari panah dengan lancar, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Arrow Demon.
Ini adalah keuntungan yang tepat dari mengetahui pikiran lawan seseorang di medan perang. Ini adalah contoh bagaimana mengetahui diri sendiri dan musuh dapat memastikan kemenangan. King Sui dengan mudah menerapkan Art of Pursuing dan Emperor's Ki pada Arrow Demon yang hampir membuat Arrow Demon jatuh. Dia kemudian secara bersamaan mengirim dominasi area ke arah Shen Huang dan Arrow Demon. Dominasi area dapat menambah atau mengurangi kecepatan dan kekuatan target sebanyak 2 kali, semua dalam pilihan King Sui saat ini. Rainbow Divine Dragon menyerang lagi dan Arrow Demon segera jatuh. Itu memiliki racun aneh yang menyebabkan lawannya kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan mereka akan mati jika bantuan tidak diberikan dalam beberapa saat. Itu bisa mendetoksifikasi hanya dengan setetes darahnya sendiri. Mungkin King Sui bisa melakukannya juga, tapi sulit untuk mengatakannya. Naga surgawi pelangi tidak seperti dirinya pada awalnya. Itu jauh lebih kuat sekarang. Lebih jauh lagi, Shen Huang sebenarnya tidak digigit racun. Itu adalah tindakan untuk mengenali pemiliknya. Jadi bahkan jika King Sui tidak menyedot racunnya, dia akan baik-baik saja. Pertama-tama, jenis racun ini tidak bisa dihisap. Tu Fu dan Arrow Demon ditakdirkan, terutama Tu Fu. Dia telah melakukan terlalu banyak tindakan jahat. Kemampuan Arrow Demon sebenarnya cukup bagus, terutama karena dia mampu menembakkan panah sambil bersembunyi. Namun, sangat disayangkan dia bertemu King Sui dan Shen Huang, yang dapat dengan mudah memblokir kumpulan panah yang dia tembak. The Arrow Demon dan Tu Fu berakhir dalam keadaan menyedihkan dengan satu diikat, yang lain hampir mati. Ikatan Tu Fu adalah keterampilan penting. Biasanya, mereka akan terikat saat mencoba menyerang dan akhirnya dihancurkan oleh kapak raksasanya. Hal yang mengejutkan orang adalah ketika mereka lolos dari kematian tetapi terluka parah, kehilangan kesempatan mereka. Selanjutnya, Tu Fu memiliki rantai serangan fatal yang terus-menerus, membangun beberapa kontrol melalui serangan sombongnya, menjadikannya gada yang luar biasa. Sayangnya, dia meninggal bahkan sebelum dia bisa menggunakannya. Setelah membunuh Tu Fu dan Arrow Demon, wajar saja jika Shadow Demon dan Sword Demon harus dibunuh juga. Tugas ini diserahkan kepada Rainbow Divine Dragon yang membakar tempat ini menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. King Sui kemudian membawa Shen Huang ke tempat terpencil. Shen Huang mengeluarkan tempat tidur batu giok dingin. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi dan melihat bahwa tempat tidur batu giok dingin memiliki setetes darah beku di bawahnya. Itu adalah darah Raja Iblis yang ditinggalkan oleh mantan Raja Iblis. Hanya mereka yang merupakan Raja Iblis yang bisa merasakan tempat tidur batu giok dingin, atau mungkin mereka merasa tidak bisa menghancurkan formasi, tapi seharusnya ada seseorang yang mengawasi mereka. Oleh karena itu, begitu King Sui memecahkan formasi, beberapa anak buah Raja Iblis datang mengejar. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak cukup kuat, atau bisa disebut sial. Jika Dao Surgawi King Sui tidak menerobos, dia tidak mungkin bertarung melawan salah satu dari mereka. Namun, Shen Huang ada di sana, memastikan akhir yang aman. AST 2086 King Sui, saya tidak bisa kehilangannya. Dia mengangkat tangannya untuk mengedarkan kekuatan 9 Yang. Dengan 9 Yang Force, Origin Ki yang kuat menghapus tetesan darah Raja Iblis yang tersisa. King Sui lalu berkata, "Oke. Tidak ada yang harus menemukannya sekarang." Petik 2. Kami telah sepakat bahwa saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya menggunakannya untuk jangka waktu tertentu, kata Shen Huang sambil menyimpan tempat tidur batu giok dingin. Tentu. Sebenarnya, akan ada sesuatu yang lebih baik di masa depan. Pada saat itu, tidak apa-apa jika Anda bersedia memberikannya kepada saya. Anda tidak harus seperti ini. Apakah kita harus bertindak sejauh ini? King Sui memandang Shen Huang dengan bingung. Ekspresi Shen Huang sedikit tidak wajar. Melihat King Sui, dia juga tidak yakin harus berkata apa. Dia adalah seorang wanita pendiam dan mengambil inisiatif untuk mencium King Sui sebelumnya karena dia merasa bahwa dia akan mencapai akhir hidupnya. Mungkin di dalam hatinya, dia hanya ingin memiliki caranya sendiri untuk sekali ini. Itu adalah ciuman, dan hanya mungkin pria ini. Ketika dia mencari King Sui, dia telah merencanakan untuk merayakan tahun baru terakhirnya bersamanya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menunggu sampai tahun baru yang lalu. Dia tidak menyangka bahwa fisik pria ini akan melengkapi miliknya, dan memperpanjang umurnya sedikit. Itu juga karena pria inilah dia mencari peluang paling tipis untuk bertahan hidup. Kerja keras tidak akan mengecewakan. Dia memiliki beberapa objek magis dan keterampilan bertarung. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke Blazing Fireland. Terlepas dari pria yang bisa bergegas ke Blazing Fireland dalam sekejap, dia tidak tahu siapa lagi yang bisa melakukan pekerjaan itu. Itu tidak terlalu buruk setelah itu. Meskipun ada bahaya,
mereka berhasil melewati semuanya dengan aman. Mereka tidak berhasil menemukan Blaze ngengat, tetapi persik keabadian sebagai gantinya. Selain itu, keterampilan medis pria itu benar-benar dapat menghilangkan racun es hitam sepenuhnya. Dia berutang padanya lagi hutang seumur hidup. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Bahkan jika Anda membunuh saya suatu hari nanti, saya masih akan merasa seperti itu, aku Shen Huang sekali lagi dengan senyum di wajahnya. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana aku bisa membunuhmu? King Sui menggelengkan kepalanya. Beberapa hal sulit untuk dikatakan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa suatu hari kita tidak akan berada di sisi yang berlawanan. Apa yang akan kamu lakukan kemudian? Kata Shen Huang. Dia tampak menyukai ide skenario yang dia presentasikan. King Sui menggosok kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Saya tidak ingin menjadi semacam orang suci, dan saya tidak ingin gegabah atas nama keadilan. Bahkan jika wanitaku adalah kepala iblis, aku akan berdiri di sisinya. Dia berkata terus terang. Oh benarkah? Shen Huang memandang King Sui, tersenyum. Betulkah? Saya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, meskipun saya akan mencoba memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Bagaimanapun, saya adalah dokter ajaib, kata King Sui dan mencibir. Lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Aku akan mengasingkan diri. Shen Huang memutuskan langkah selanjutnya. King Sui tercengang. Namun, memikirkan manfaat yang dia dapatkan akhir-akhir ini, terlebih lagi sekarang dengan tempat tidur batu giok dingin, pengasingan adalah pilihan terbaik. Lain kali dia keluar, dia akan lebih mempesona dan gemerlap. Shen Huang benar-benar bisa melebarkan sayapnya dan terbang di 9 surga, menjadi Phoenix sejati. Jangan lupakan aku ketika kamu pergi mengasingkan diri. Ketika saatnya tiba dan Anda tidak ingat siapa saya akan datang menangis kepada Anda, kata King Sui serius. Bahkan jika saya lupa siapa saya akan mengingat Anda dan mengingat bagaimana Anda memperlakukan saya dengan sangat baik sebelumnya, kata Shen Huang lembut. Ini adalah kata-kata keintiman yang sebenarnya. Untuk orang yang biasanya tidak mengatakan hal seperti itu adalah kata-kata yang paling mengharukan. Ini untukmu. Mereka akan membantu Anda. Metode untuk menggunakannya ada di dalam. King Sui memberinya beberapa pil obat berharga yang akan dia gunakan dalam pengasingan. Mehem, Shen Huang menjawab dengan lembut saat dia menerima barang-barang itu. Aku pergi kalau begitu. King Sui berkata dengan lembut. Melihat Shen Huang yang tenang, tetapi sedikit tertunduk, King Sui tersenyum dan berbalik. King Sui. Setelah mendengar suara lembut itu, tubuh King Sui bergetar. Dia berbalik, dan merasakan tubuh halus memeluknya. King Sui memeluknya erat-erat. Berhenti. Aku tidak bisa kehilangan keperawananku. Teknik yang saya latih tidak akan mengizinkannya. Shen Huang mencengkeram tangan King Sui, yang melayang ke punggungnya. Kamu tidak akan pernah bisa kehilangannya. King Sui bertanya dengan heran. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya tidak bisa sekarang, kata Shen Huang, tersipu. King Sui memeluknya. Kata-katanya membuktikan bahwa hubungannya dengan King Sui sangat intim, dan bahkan menegaskan hubungan mereka. Sayang sekali dia tidak bisa melakukannya, dan King Sui tidak berani menyentuhnya. Namun, dia berkata ke telinganya, apakah kamu ingin aku membuatmu bahagia, sekali saja seperti terakhir kali? Tubuh ramping Shen Huang bergetar. Akhirnya, lemahnya tulang menawan jiwa King Sui telah membuat Shen Huang pusing. Meskipun King Sui tidak puas, melihat wanitanya dalam keadaan seperti itu telah membuatnya senang dan hatinya juga terpenuhi. Kepuasan semacam ini benar-benar berbeda dari kepuasan fisik. Sesuatu seperti ini telah terjadi di kehidupan sebelumnya. Jika wanita tidak bisa dipuaskan, bahkan jika pria itu, dia akan merasa kecewa dan tidak berguna. Shen Huang bisa merasakan benda keras itu di bagian bawah tubuhnya, dan bahkan pernah meraihnya sebelumnya. Dia tersipu, tetapi wajahnya membawa kegembiraan karena puas, dan memancarkan pesona yang fatal. Meskipun mereka tidak benar-benar bercinta, King Sui tidak bisa tidak membayangkan betapa mempesonanya jika dia benar-benar melakukannya dengannya suatu hari nanti. Kau membiarkan imajinasimu kabur lagi, kata Shen Huang, tidak berani mengangkat kepalanya. King Sui menggumamkan sesuatu secara diam-diam ke telinganya, menyebabkan dia menggigil dan diam-diam mengerang. King Sui menunggu Shen Huang mengganti pakaiannya, sebelum mengirimnya ke Gunung Phoenix dan pergi. Dia langsung menggunakan 9 langkah benua untuk kembali ke aula masakan Kekaisaran Kota Azure Rainbow. Meskipun dia hanya pergi kurang dari sehari, banyak yang telah terjadi. Dia telah membunuh 4 orang dari gerbang iblis,
karena Istana Raja Iblis mungkin milik Gerbang Iblis, meskipun King Sui tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Ketika dia lebih kuat, dia mungkin bisa menemukan Gerbang Iblis dan Istana Surgawi yang sebenarnya, atau bahkan memasuki istana itu sendiri. Mungkin tidak ada Istana Surgawi atau Gerbang Iblis tetapi hanya aliansi yang longgar. Dia menyerah merenungkan ini setelah beberapa saat. Kekuatan adalah yang paling penting. Tidak peduli situasinya, kekuatannya sendiri adalah yang tertinggi. Dia adalah Dewa Pertempuran Emas, pemimpin Dewa Pertempuran. Dia hanya tidak bisa memastikan apakah dia satu-satunya. Jika ada beberapa keturunan Dewa Pertempuran Emas, itu akan tergantung pada kemampuannya yang lebih kuat. King Sui bisa langsung mengirim orang sekuat dia, jadi yang harus dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, meskipun dia bisa bertahan, kekuatan serangannya menyedihkan. Dibandingkan dengan level Shen Huang, perbedaannya terlalu besar. Bahkan jika dia telah menggunakan 9 benua gunung, dia masih tidak bisa menjembatani kesenjangan. Sekarang, Big Tiger adalah pilar dari Imperial Cuisine Hall. Dia sangat pekerja keras, meskipun sangat disayangkan dia berbeda dari King Sui. Kekuatannya tidak secara normal, oleh karena itu keterampilan medisnya sebagian besar dibatasi. Namun, King Sui telah mengajarinya beberapa teknik akupuntur sederhana yang tidak membutuhkan tenaga besar untuk melakukannya, meskipun hasilnya tidak terlalu bagus. Meski begitu, itu tetap berguna. Sebelumnya, King Sui tidak berpikir bahwa dia bisa pergi terlalu jauh. Dia ingin menunggu untuk menemukan pil obat asal binatang iblis dalam skala Raja Bela Diri untuk meningkatkan kemampuan macan besar dalam jumlah besar. Dengan begitu, keterampilan medisnya akan meningkat pesat. Akupuntur membutuhkan kekuatan sebagai fondasi. Metode penyembuhan yang sebenarnya membutuhkan akupuntur. Big Tiger tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan akupuntur. Oleh karena itu, King Sui hanya bisa mengajarinya untuk melakukannya dalam skala yang lebih kecil, dan dalam beberapa putaran. Ini secara alami mengurangi efek pengobatan. Namun, tidak ada jalan lain. AST 2087 Dark Phoenix Nirvana, lompatan dalam kekuatan. Setelah tiba di 9 benua, King Sui akhirnya merasa bahwa dia adalah seorang kultivator sejati. Di mata seorang kultivator, kepercayaan yang paling penting adalah takdir. Nasib adalah kekuatan yang halus dan tidak dapat dijelaskan, tetapi dia juga percaya pada karma dan sifat siklus pembalasan. Itu bukan keyakinan yang buta, tetapi sesuatu yang bisa dia jelaskan secara empiris dengan sains. Beberapa hal yang dilakukan King Sui bukan untuk pembayaran. Ini adalah kasus dengan Big Tiger. Tentu, penyebab adalah basin harta karun yang diberikan Big Tiger kepadanya, tetapi, efeknya pada Big Tiger juga sangat besar. Dia merawat ibu macan besar kembali ke kesehatan, sesuatu yang sebanding dengan hadiah besar seperti cekungan harta karun, cukup untuk mendapatkan rasa terima kasih abadi Big Tiger. Namun, King Sui tidak akan bertindak begitu licik. Di dunia yang luas ini, jumlah orang yang Anda temui hanya akan menjadi setetes ember dari semua orang di dunia. Karena itu, King Sui akan mencoba yang terbaik untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Menguasai. Big Tiger melihat King Sui dan membungkuk. Tempat ini tidak terlalu buruk, kan? King Sui berkata sambil memberi Big Tiger tepukan di bahunya. Kini, saat tahun baru perlahan berlalu, suasana kemeriahan pun perlahan mereda. Bagus sekali, Guru, sangat bagus. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, kata macan besar dengan malu-malu, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk mendekati King Sui. King Sui bingung. Big Tiger biasanya agak lugas dan agak jarang melihatnya sebagai pemalu seperti dia. Wajah macan besar semerah tomat matang yang montok, dengan butiran-butiran keringat bercucuran di wajahnya. Setelah melihat ini, King Sui langsung tahu apa yang sedang terjadi dan tertawa kecil saat dia menggoda, apakah ini tentang seorang gadis yang kamu temui? Guru terlalu berpandangan jauh ke depan. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Murid yang rendah hati ini ingin meminta saran Anda, kata Big Tiger segera. Bagaimana saya bisa memberi Anda nasihat ketika Anda belum memberitahu saya apapun tentang gadis ini? Apalagi ini adalah keputusan yang harus Anda buat sendiri. Karena itu, Anda tidak perlu malu. Jika Anda ingin meminta saran maka dengan segala cara, tanyakan saja kepada saya secara langsung, kata King Sui sambil tertawa. Big Tiger awalnya adalah manusia biasa. Pada usianya, orang normal pasti sudah menikah, tetapi keluarganya dilanda kemiskinan sehingga dia tidak berhasil merayu seorang wanita. Untungnya, gelombang telah berbalik mendukungnya dan dia akan dapat memilih seorang wanita. Menjadi lajang telah menyebabkan banyak kekhawatiran bagi ibu Big Tiger.
Menikah memiliki keuntungan sebagai membentuk sebuah keluarga dan menetap juga akan memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil. Tentu saja, dia juga bisa menjadi bangsawan kaya, keberadaan unik di Azure Rainbow. Gadis yang ada dalam pikiranku adalah nona muda ketiga dari klan Yu. Kami sedang jatuh cinta tapi yang membuatku khawatir adalah keluarganya tidak akan menyetujuinya. Tuan, apakah mungkin bagi Anda untuk pergi ke sana atas nama saya dan mencari tahu apakah mereka akan menyebabkan masalah bagi Mentong dan saya? Big Tiger bertanya dengan ramah. King Sui terkejut dengan nama yang dikatakan Big Tiger. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa macan besar yang kekar dan kurang ajar akan mampu memenangkan hati nona muda ketiga klan Yu. Bagaimanapun, klan Yu adalah salah satu dari 3 klan terkuat. Bahkan klan Wang jauh lebih rendah. Meskipun reputasi Imperial Cuisine Hall sangat bagus, klan Yu tidak memiliki banyak insentif untuk mengikuti hype. Pada saat ini, klan Yu bahkan tidak menganggap King Sui setinggi itu. Namun, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan paksa. Jika terlalu sulit, bagaimana kalau kita lupakan saja? Big Tiger berkata dengan suara gelisah, setelah melihat reaksi King Sui. Big Tiger, pada akhirnya, hanyalah manusia biasa dan pikirannya bekerja dengan cara yang sama. Faktanya, macan besar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi klan Yu karena rasa rendah dirinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mendekatinya sendirian, macan besar tidak akan berani menjalin hubungan dengannya. Anda tidak perlu khawatir karena ini bukan masalah yang sulit. Selama kalian berdua memiliki hati yang rela, aku akan membantumu untuk mengetahui apakah klan Yu akan keberatan jika kalian berdua bersama. Omong-omong, katakan padaku, bagaimana kalian bertemu? King Sui bertanya. Setelah mendengar bahwa King Sui bersedia membantunya, macan besar merasa senang. Di matanya, tuannya benar-benar maha kuasa. Big Tiger dengan cepat menggambarkan bagaimana mereka berdua bertemu dengan King Sui, ketika putri ketiga dari keluarga Yu datang untuk mencari pengobatan, Big Tiger yang memberikan perawatannya. Penyakitnya kompleks dan tidak mudah didiagnosis atau disembuhkan. Namun, keterampilan pengobatan Big Tiger tidak buruk. Faktanya, mereka cukup baik baginya untuk mendapatkan reputasi sebagai tabib ajaib di Azure Rainbow City. Big Tiger berpikiran sederhana dan penampilannya tidak spektakuler. Namun, dia sangat besar dan mahir di bidang kedokteran. Selain itu, pelatihan King Sui telah memungkinkan dia untuk menjadi seorang kultivator Xiantian, sesuatu yang membuatnya menonjol dari rakyat biasa. Dan dengan itu, putri ketiga dari klan Yu datang ke Big Tiger beberapa kali untuk pengobatan dan dia mulai jatuh cinta dengan orang bodoh ini. Big Tiger sering dikira bodoh, tapi dia hanya berpikiran sederhana. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Bahkan ketika putri keluarga Yu jatuh cinta pada Big Tiger, dia tidak mengakuinya sebagai kekasihnya untuk waktu yang lama dan bahkan ketika dia melakukannya, wajahnya berubah menjadi merah padam dan sangat malu untuk mengakui cintanya padanya. Putri dari keluarga Yu juga sangat pemalu, tetapi sebagai seorang wanita bangsawan, dia jauh lebih berpendidikan dan dia tahu bahwa macan besar adalah tipe pria yang tidak akan berani mengaku padanya jika dia tidak mengambil langkah pertama. Jadi, dia mendekati macan besar dan bertanya dengan malu-malu, katakan padaku, apakah kamu menyukaiku? Aku menyukaimu, tapi kau terlalu cantik, aku tidak pantas untukmu, jawab macan besar, wajahnya memerah. Mudah bagi suatu hubungan untuk berhasil ketika gadis itu mengejar pria itu, ini benar di semua budaya. Dan begitulah, macan besar dan putri dari keluarga Yu menegaskan kasih sayang timbal balik mereka di antara mereka. Skenario ini dimainkan sekitar sebulan yang lalu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu King Sui ketika dia kembali sebelumnya, itulah sebabnya dia menunggu sampai sekarang untuk memberitahu dia tentang perkembangan ini. Jangan khawatir, dalam 2 hari ke depan, saya akan melakukan perjalanan ke rumah keluarga Yu. King Sui menepuk bahu macan besar sebelum kembali ke kamarnya. Alam Valet Jade Immortal. King Sui memandang pil Nirvana. Seperti biasa, itu masih terbungkus es. King Sui mulai menyeringai. Ini adalah manfaat terbesar yang dia dapatkan dari reruntuhan Istana Raja Iblis. Dia memanggil Phoenix Gelap. King Sui langsung membuka segel es luar dan melemparkannya ke Dark Phoenix. Pil Nirvana melayang di depan tubuh Phoenix Gelap dan memancarkan cahaya biru langit yang tidak menyenangkan sebelum Phoenix hitam raksasa membuka mulutnya yang besar dan menelan pil Nirvana. Di langit alam Valet Jade Immortal, King Sui kagum pada api hitam sombong yang menyelimuti Phoenix Gelap, awal dari Nirvana. Nyala api di sekitar tubuh Phoenix Gelap semakin kuat, membungkus Phoenix Gelap dalam garis-garis api hitam yang lebih besar.
Perlahan tapi pasti, Phoenix gelap menikmati nyala api gelap yang bergabung bersama api untuk membentuk bola hitam raksasa saat nyala api di sekitarnya melanjutkan tarian berapi-api mereka. King Sui tidak khawatir. Ini adalah nirvana yang dijamin, dibandingkan dengan kemampuan alami Dark Phoenix yang hanya memiliki peluang sukses 30%. Terlepas dari tingkat keberhasilannya, dan kesempatan untuk memahami teknik Ice Crystal Phoenix, King Sui tidak tahu kemampuan tempur seperti apa yang akan diperoleh Dark Phoenix. Dia juga tidak bisa menebak sejauh mana kekuatan barunya, atau sampai level berapa kekuatannya, garis keturunan akan naik ke. Sementara King Sui masih linglung, bola api meledak dengan keras keluar dan apa yang muncul di depan mata King Sui, seperti biasa, adalah Phoenix gelap yang hitam seperti tinta. Namun kali ini, Dark Phoenix memancarkan aura menakutkan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Garis keturunan Dark Phoenix tidak buruk. Sekarang, kekuatannya melampaui 5 miliar Tao. King Sui memutuskan untuk tidak berpikir terlalu jauh. Lagi pula, seperti kata pepatah, orang yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan gajah. Dia sudah diberkati, bisa mencapai kekuatan seperti itu. The Dark Phoenix memperoleh beberapa kekuatan baru yang dimiliki oleh Ice Phoenix. Benar-benar kemampuan baru yang kuat. Penyegelan es 10.000 mil, membiarkan Phoenix memperlambat apapun dalam radius 1000 meter dari targetnya sebesar 10%. Crystallized Battle Intent, memperlambat lawan yang menyerangnya sebesar 20%. Badai salju, membekukan udara di sekitarnya dan memberikan kecepatan 20% tambahan kepada Ice Crystal Phoenix. Ice Flame Explosion, biarkan Phoenix menggunakan kekuatan api es untuk menimbulkan kerusakan besar saat meledak, memperlambat musuh sebesar 10%. Ichevire Duality Phoenix, menggabungkan kekuatan Dark Phoenix dan Ice Crystal Phoenix, menghasilkan api es yang memiliki kekuatan yang sangat eksplosif, melipat gandakan serangan berkali-kali. Ini adalah teknik fusi, kemampuan tempur paling menakutkan di gudang senjata Dark Phoenix. Sebelumnya, Dark Phoenix sudah memiliki banyak kemampuan tetapi yang kurang adalah kekuatan. Sekarang, kekuatannya telah melonjak menjadi 5 miliar daos dan juga telah memperoleh wawasan tentang kemampuan Ice Phoenix, dengan mulus menambahkan teknik pertempuran yang sangat kuat ke gudang senjatanya yang sudah mengesankan, memungkinkannya untuk secara instan mencapai tingkat kekuatan baru. The Dark Phoenix memahami teknik bertarung Ice Phoenix, yang membuat King Sui terkesan. Mereka semua terlibat memperlambat lawan, yang akan menciptakan perbedaan kecepatan yang sangat besar. AST 2088 Phoenix gelap yang kuat. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan dalam penampilan luar Dark Phoenix, kekuatannya telah mengalami evolusi yang menghancurkan surga. Itu telah memperoleh wawasan tentang kemampuan Ice Crystal Phoenix, dan kemampuannya sendiri telah sangat meningkat. Hellfire Phoenix, Kemurnian Bloodline, 70%. King Sui sedikit tergerak, karena garis keturunan Hellfire Phoenix sudah murni, dan sekarang benar-benar melonjak menjadi 70%. Dia tidak yakin apa arti perbedaan itu, tapi itu jelas merupakan peningkatan besar dari tingkat kemurnian sebelumnya. Kekuatan Hellfire Phoenix telah mencapai 5 miliar Tao. King Sui segera memeriksa perubahan kemampuan. Dark Phoenix of the Nine Heavens, kemampuan pasif, konsumsi 0, meningkatkan kekuatan secara permanen sebanyak 500 kali. Semua skill dan konsumsi serangan berkurang 80%. Itu tidak lagi meningkatkan kekuatan dasar tetapi hanya kekuatan komprehensif dan keterampilan bertarungnya. Namun, ini sebagian besar tidak relevan karena peningkatan komprehensif dalam kekuatan pertempuran memuaskan. Penerbangan superior, kecepatan terbang Hellfire Phoenix meningkat 100 kali lipat. Konsumsi juga menurun 100 kali lipat. Ini tetap tidak berubah. Dengan kekuatannya saat ini, Dark Phoenix harus sebanding dengan Xiaolin, bahkan melebihi kecepatan terbangnya. Neraka-neraka, The Hellfire Phoenix menembakkan serangan api yang kuat, api hitamnya membara segalanya. Dengan sifat destruktif, kekuatannya setara dengan 2 kali lipat kekuatannya. Keterampilan pertempuran ini telah berubah, tampaknya menjadi lebih baik karena sekarang bisa menembakkan 10 miliar neraka-neraka Dao. Phoenix Dance of the Nine Heavens, keterampilan pasif, meningkatkan kerusakan api secara permanen saat kerusakan yang diterima berkurang menjadi setengahnya. Konsumsi 0. Underworld Fireball, melepaskan serangan bola api, yang mengandung kekuatan ledakan yang menakutkan. Ketika bola api meledak, itu akan membawa kekuatan 2 kali lipat kekuatannya. Saat digunakan pada satu target dengan kunci mental, itu bisa terus melepaskan bola api dalam jangka waktu tertentu. Phoenix Paradise, setelah menerima kerusakan fatal, Hellfire Phoenix memiliki 30% kemungkinan kelahiran kembali, memungkinkannya menjalani nirvana dan menggandakan kekuatannya. Phoenix Heart,
Phoenix Heart yang kuat memungkinkan kekuatan keseluruhannya meningkat dengan kerusakan yang dibutuhkan dan konsumsi berkurang setengahnya. Konsumsi 0, keterampilan pasif. Phoenix Might, penindasan terhadap semua binatang iblis tipe burung selain burung Phoenix lainnya, menekan mereka hingga 1/10 dari kekuatan mereka, membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Penindasan terhadap spesies lain tidak mutlak. Konsumsi 0, keterampilan pasif. Kekuatan Dark Phoenix telah mengalami perubahan besar, keterampilan bertarungnya juga telah berubah secara mendasar, tetapi hasil keseluruhannya masih sangat memuaskan bagi King Sui. Menyelaraskan dengan kekuatan Ice Crystal Phoenix, sekarang bisa mengendalikan dan bahkan menyerang secara efektif, menjadi penyerang terkuat di pihak King Sui. Tentu saja, serangan Dragon Slaying Beast tidak dapat diukur secara normal karena bahkan sekarang, itu masih efektif dengan Dragon Speeder, Dark Phoenix, serta kontrolnya sendiri, memungkinkan Dragon Slaying Beast untuk menampilkan kemampuan pembantaiannya. Xiaolin juga memiliki masukan yang bagus, karena King Sui sendiri sedikit lemah. Serangan Paragon hanya sebanding dengan serangan biasa dari Xiaolin dan Dark Phoenix sementara serangan berturut-turut akan jauh lebih lemah. Gunung 9 Benua sangat membantu, membuatnya memiliki kekuatan serangan 5 kali lipat dari biasanya, sama sekali tidak lebih lemah dari serangan Paragon. Gunung 9 Benua adalah harta sejati pada tahap ke-7. Potensinya tidak mengejutkan, dan akan lebih mengejutkan jika itu tidak membantu. Namun, beberapa kartu lebih baik dibiarkan tersembunyi. Itu adalah alasan utama King Sui tidak menggunakan Gunung 9 Benua dalam perkelahian melawan Raja Iblis. Selain Ki Kaisar dan metode lainnya, laba-laba naga dan Gunung 9 Benua adalah bagian dari gerakan pembunuhnya. Kombinasi binatang pembunuh naga dan laba-laba naga juga mematikan. Dengan tambahan Dark Phoenix, kekuatan King Sui saat ini sangat mengerikan. Setelah berkultivasi selama beberapa waktu di alam Valet Jade Immortal, dia mulai mengendur, karena dia merasa kekuatannya sedikit meningkat. Berdasarkan pemahamannya tentang wilayahnya, dia merasa seolah-olah seluruh kekuatan fisiknya telah tumbuh lebih kencang, sedikit meningkat. Dia melihat Yu Sixuan di pagi hari. Dia tidak ada di sini kemarin ketika dia kembali. Kamu kembali. Itu cepat, kata Yu Sixuan sambil menyapa King Sui. Kamu sepertinya tidak ingin aku kembali, kata King Sui dan menatap Yu Sixuan, bingung. Bermain dengan kecantikan super yang lembut dan penuh perhatian. Saya pikir Anda tidak akan kembali, dia tersenyum ketika dia berbicara dengan King Sui. Kamu benar-benar menjadi lebih dan lebih dari seorang gangster wanita. King Sui terdiam. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan terakhir kali? Yu Sixuan bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Banyak hal yang terjadi pada periode ini. King Sui benar-benar tidak bisa mengingatnya. Ada halaman yang bagus di Northern Blue City. Haruskah kita memindahkan Inn dan Imperial Cuisine Hall ke sana? Yu Sixuan memandang King Sui. Sepertinya dia benar-benar lupa apa yang dia katakan. Ah, aku ingat sekarang. Kapan pasien bisa tiba? Kekuatan King Sui saat ini sangat mengesankan dengan bantuan Phoenix gelap dan laba-laba naga. Meskipun kota pelangi Azure ini tidak buruk, King Sui ingin menjelajahi kota biru utara, karena berada di area paling utara dari domain biru utara, berbatasan dengan dua domain lainnya. Yang terpenting, Northern Blue City, sebagai kota nomor 1 di Northern Blue Domain, berada dekat dengan dua kota utama lainnya di domain lain, membuat seluruh wilayah menjadi tempat berkumpulnya para ahli. Bahkan kota tingkat kedua dan ketiga seperti Phoenix City ada di area itu. King Sui juga ingin melakukan ini, karena tujuannya di 9 benua adalah untuk terus bergerak maju. Aula masakan kekaisaran di sini akan tetap dengan Big Tiger di pucuk pimpinan dan perlindungan klan Yu. Bagaimanapun, Big Tiger akan menjadi menantu Yu Clan, King Sui merasa lega meninggalkan barang-barang di sini. Jika kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu, aku akan membuat mereka segera datang. Mereka seharusnya bisa tiba dalam waktu sekitar 3 hari. Petik 2. Baiklah, biarkan mereka datang. Aku akan berada di sini untuk sementara waktu. Begitu kita mendapatkan halaman itu, kita akan pindah ke sana. King Sui tersenyum. Yu Sixuan mengangguk sebelum pergi. King Sui telah mempertimbangkan banyak hal. Pergi ke sana akan memperpendek jarak antara dia dan Shen Huang sambil memungkinkan dia untuk membangun lebih banyak ikatan. Tampaknya jalannya untuk mendirikan cabang kedokteran tidak akan berhasil. Hanya Big Tiger yang bisa bertahan di Azure Rainbow City. Meskipun dia lumayan, dia tidak sebanding dengan orang-orang seperti King Chi, Soul Cirque, dan 2 kali lipat untuk Yuan Shu. Meninggalkan Big Tiger di Azure Rainbow City sudah cukup. Kuncinya adalah menemukan individu yang cocok untuk ditempatkan di Northern Blue City, karena dia tidak bisa tinggal lama di satu lokasi. Tujuan utamanya adalah menjadi lebih berpengaruh,
mengiklankan merek dengan menyembuhkan beberapa penyakit khusus. Ini tidak seperti kota 100 mil atau kota Changlan. Dokter ajaib ada di mana-mana. Tidak ada kota besar yang bisa melakukannya tanpa dokter, ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri tanpa waktu adalah tugas yang benar-benar sulit. Jumlah dokter yang ingin diambil di bawah sayap King Sui tidak terhitung banyaknya, tetapi tidak satupun dari mereka yang layak, karena aspek terpenting seorang dokter adalah karakter mereka. Bagi mereka yang bahkan tidak bisa memenuhi kondisi ini, bakat adalah renungan yang tidak berguna. AST 2089 Harimau Besar ingin menikahi nona muda ketiga klan Yu. King Sui lebih suka menerima orang seperti Big Tiger daripada yang berbakat namun tidak etis, karena para dokter bangga dengan etika mereka. Seorang dokter yang tidak etis dapat menyebabkan kerusakan yang meluas. Tengah hari keesokan harinya, King Sui melihat nona muda ketiga klan Yu. Dia adalah seorang gadis tinggi dan modis yang tampak lebih muda dari Big Tiger, dengan gaun hijau muda. Mereka dengan senang hati berbicara satu sama lain sementara King Sui mengamati dari jauh. Harimau besar dan nona muda ketiga tidak tampak seperti pasangan yang cocok pada awalnya, terutama karena sifatnya yang biasa, yang akan membutuhkan waktu lama untuk berubah. Dia tidak memiliki kepribadian yang eksplosif melainkan, pola pikir yang pemarah dan tenang. Keduanya menemukan bahwa mereka adalah pasangan yang baik dengan waktu. King Sui tidak merasakan motif tersembunyi di pihaknya. Dia tampak lembut dan hangat, terutama ketika dia mengobrol dengan Big Tiger. King Sui senang bahwa macan besar cukup beruntung memiliki wanita seperti itu jatuh cinta padanya. Dia bukan dari kekuatan tirani. King Sui memiliki beberapa kemampuan sebagai peramal. Meskipun dia tidak bisa memprediksi masa depan, dia bisa mengatakan bahwa kehidupan Big Tiger ditakdirkan untuk berubah dengan pasangan ini. Kehidupan Big Tiger awalnya ditakdirkan untuk biasa-biasa saja, sedikit lebih kaya daripada manusia kaya, tetapi dengan kemunculannya dalam hidupnya, masa depannya pasti akan berbeda. Perubahan semacam ini tidak mengherankan karena diterima bahwa seorang wanita akan selalu membawa keberuntungan bagi suaminya, mungkin karena udara, ki, dan aura mereka. Beberapa orang dapat menyebabkan orang lain menjadi lebih sehat, lebih kaya, Ada juga kecocokan antara aura pasangan. Dengan saling melengkapi, ada juga saling mengurangi antara pasangan. Mereka yang dapat menganalisis jenis kekuatan tak berwujud ini jumlahnya sedikit dan begitu pula mereka yang dapat mengetahui apakah pasangan akan saling mengurangi satu sama lain. Jika seorang gadis telah mengalami 3 hubungan yang berbeda, semuanya berakhir dengan akhir tragis berikutnya dari pria, meskipun tidak dikonfirmasi bahwa gadis itu adalah kutukan, ada kemungkinan besar bahwa dia. Penyatuan ki mereka harus sempurna, seperti halnya kultivasi duo. King Sui tahu berdasarkan ini bahwa kehidupan Big Tiger akan berubah. Itu berarti keduanya bisa bertahan lama, bahkan sampai mereka tua dan beruban. King Sui merasa lega ketika dia menemukan ini, karena di awalnya khawatir wanita itu memiliki motif tersembunyi seperti mencoba mencuri teknik medis. Setelah dia mengamati sebentar, dia tidak lagi memiliki keraguan saat dia menuju ke klan Yu. Klan Yu, catatan, bukan klan Yu asal Yu Sixuan, adalah salah satu dari 3 klan teratas di kota Pelangi Azure, mirip dengan klan Liu yang hampir dimusnahkan. Tidak ada yang berani memprovokasi aula masakan kekaisaran, terutama dengan reputasi mereka memiliki tabib ajaib dan penginapan. Bahkan klan Zan tidak akan mendapat manfaat dari memprovokasi mereka. Klan Yu tidak jauh dari Imperial Cuisine Hall. Itu juga berbasis di Azure Rainbow City. Halaman Yu Clan sangat megah. Ini normal, karena ada aturan tak tertulis di dunia ini yang mengklaim bahwa klan besar akan memiliki halaman yang luas. Semakin besar suasana kemakmuran dan kualitas fasilitas, semakin menarik penampilan. Ada 4 penjaga yang ditempatkan di pintu masuk. Mereka menjadi waspada ketika mereka melihat King Sui, siapa yang kamu cari? Suara itu datang dari seorang pria parubaya bermata cerah, tampaknya pria yang bertugas menjaga pintu masuk. Katakan saja bahwa King Sui dari Imperial Cuisine Hall telah datang untuk berkunjung, kata King Sui dengan sopan. Wajah pria parubaya itu berubah, saat dia bergegas untuk membungkuk, tamu yang terhormat, harap tunggu. Saya akan melaporkan ini. Beberapa saat setelah pria itu melarikan diri, beberapa orang dari klan Yu keluar, dipimpin oleh seorang pria tua yang diapit oleh 2 orang lainnya, saat mereka dengan cepat berjalan ke depan. Orang tua terkemuka mengenakan pakaian biasa. Dia berdiri dengan sikap bermartabat, ekspresinya serius. Salah satu lelaki tua lainnya mengenakan jubah ungu dan emas, sementara yang lain mengenakan jubah hijau yang elegan. Tuan King, silakan masuk. Pria tua terkemuka itu memanggil dengan sopan. Semoga senior baik-baik saja. King Sui memberi isyarat agar mereka masuk bersama. Tuan King,
Biarkan aku melakukan perkenalan. Saya Yu Zezeng dan ini adalah saudara ketiga dan keenam saya, masing-masing Yu Zemian dan Yu Zehuo, kata Yu Zezeng sambil menunjuk pria berjubah hijau dan pria berjubah ungu emas. Semoga kedua senior itu baik-baik saja. Senang bertemu denganmu, Tuan King. Kau bertingkah seperti orang luar. Anda bisa memanggil kami Yu Tua, 3 tua, dan 6 tua, kata Yu Zezeng sambil tertawa. Itu tidak pantas. Kalian bisa memanggilku King Sui saja. Jika Anda tidak memikirkannya dengan buruk, saya akan memanggil Anda Paman Zeng. Petik 2. Yu Zezeng sedang merenungkan. Di usia tuanya, dia secara alami sadar bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Meskipun dia tidak yakin mengapa King Sui datang, meningkatkan hubungan dengannya sangat penting. Tetap saja, dia tidak bisa tidak khawatir tentang biaya potensial. Ini mirip dengan menempatkan orang tua ini di tempat. Mereka yang berkuasa harus memimpin. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya tidak tahan menjadi penatua Anda. Yu Zezeng menyatakan, mencoba mengungkapkan niat King Sui. Kembali ke rumah saya, ada urutan senioritas. Kami hanya mempertimbangkan usia. Tidak peduli seberapa kuat seorang putra, dia tidak bisa menjadi bos besar di depan ayahnya. King Sui tersenyum saat dia berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan mengambil mantel ini, kata Yu Zezeng, merasa tidak nyaman di dalam hatinya. King Sui secara alami dapat mendeteksi kegelisahannya, saat dia menghiburnya, senior, kamu tidak perlu khawatir. Saya datang ke sini untuk hal yang baik. Saya tahu. Paman ketiga, paman keenam, kamu tampaknya telah mencapai kemacetan, aku akan membantumu menerobosnya nanti, King Sui menawarkan sambil melihat dua lelaki tua lainnya. Kita benar-benar bisa menerobos. Keduanya dipenuhi dengan kegembiraan. Anda akan lihat nanti. Ini bukan tugas yang sulit karena Anda telah mencapai puncak. Anda hanya melewatkan satu kesempatan itu. Orang-orang itu duduk di ruang tamu. Yu Zezeng kemudian memutuskan untuk memulai percakapan, bolehkah saya menanyakan alasan kehadiran Tuan King di sini? King Sui tahu bahwa dia tidak bisa mengendur tanpa mengetahuinya, jadi dia hanya berkata, saya di sini untuk melamar pernikahan. Kata-kata King Sui secara alami mengejutkan ketiga pria tua itu karena mereka tidak bisa berbicara, ekspresi wajah mereka berubah dengan cepat. King Sui menyadari bahwa mereka mungkin tersesat, saat dia melanjutkan, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk muridku, macan besar dari Imperial Cuisine Hall. Mereka menarik napas lega ketika mendengar kata-katanya, saat mereka bertanya, saya ingin tahu yang mana dari gadis kecil Yu klan saya yang menarik perhatian dokter ajaib harimau besar. Wajah Yu Zezeng berseri-seri karena ini adalah kesempatan bagus untuk menjalin ikatan yang lebih erat dengan pemuda di hadapannya ini. Big Tiger adalah murid pemuda ini, dan hubungan ini sudah cukup, karena murid dan tuannya mirip dengan ayah dan anak. Saya hanya tahu bahwa itu adalah nona muda ketiga dan mereka berdua saling mencintai. Saya baru saja melihat nona muda ketiga dengan Big Tiger. Namun, macan besar takut Paman Zeng akan menolaknya, jadi saya mengusulkan ini atas namanya, jelas King Sui, sudah mengetahui bahwa ini dijamin akan berhasil. AST 2090 Kong Klan, racun, aku bisa menyembuhkannya. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja merupakan urusan yang menggembirakan. King Sui meninggalkan beberapa mahar sebagai hadiah dan membantu Yu Zemian dan Yu Zehuo masing-masing membuat terobosan. Terobosan kecil ini, bagaimanapun, tidak berarti. Jika sebelumnya mereka hanya bisa peringkat sekitar 10.000 di Northern Blue Domain, mereka pada dasarnya akan naik setengah dan bisa terus maju lebih jauh. Ada banyak kota di Northern Blue Domain dan Azure Rainbow City termasuk di antara tingkat terendah. Oleh karena itu, terlepas dari dominasi mereka di sini, klan Yu hampir tidak dapat dibandingkan dengan klan tingkat kedua di kota-kota teratas. King Sui memberi mereka bantuan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri, karena klan Yu akan menjadi sekutu yang setia dan setia dengan perkawinan kebetulan antara dua pihak yang bersedia. Yu Zehuo masih memiliki banyak potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di seluruh Northern Blue Domain. Adapun macan besar, jalannya masih belum pasti, tetapi dengan masuknya nona muda ketiga ke dalam hidupnya, dia ditakdirkan untuk melampaui tahap Raja Bela Diri. Setidaknya, dia akan mencapai Martial Saint. Namun, macan besar telah menggunakan pelet emas Xiantian, yang mengilhami King Sui untuk berpikir tentang menyempurnakan sesuatu yang lain yang melampaui pil Raja Bela Diri emas. Mungkin pelet emas Martial Saint. Urusan Big Tiger semua diselesaikan, termasuk tanggal pernikahan, yang tinggal sebulan lagi. King Sui dan Big Tiger tahu bahwa dia tidak bertambah muda. King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall tepat saat Big Tiger dan nona muda ketiga hendak pergi.
Meskipun perayaan tahun baru belum berakhir dan ada pasien, ada dokter lain yang memegang benteng yang memungkinkan macan besar untuk bersantai dengan hati-hati. Tuan, ini Mantong, macan besar memperkenalkan, sedikit rasa malu terlihat di wajahnya. Senang bertemu denganmu, Nona Muda Yu. King Sui tersenyum saat dia menyapanya. Senang bertemu denganmu juga, Tuan King. Yu Mantong berkata dengan tenang. King Sui mengeluarkan beberapa pil penahan pemuda, serta beberapa harta yang disempurnakan sendiri. Dia berkata, harimau besar adalah muridku. Dia mungkin sedikit keras kepala tapi dia tidak bodoh. Ini adalah hadiah ucapan selamat saya. Ini untuk masa depan yang baik untuk kalian berdua. Yu Mantong melihat kembali ke Big Tiger, yang hanya tertawa dan berkata, tuanku memberikan hadiah. Terima saja mereka. Dia seperti figur ayah bagiku. Meskipun Big Tiger tampak lebih tua dari King Sui sebenarnya cukup tua untuk menjadi ayah Big Tiger, karena dia telah menjalani kehidupan lain sebelumnya. King Sui sangat penting bagi Big Tiger, karena semua yang dia miliki diberikan oleh King Sui. Terima kasih Tuan. Yu Mantong menerima hadiah itu dan membungkuk sebagai penghargaan. Aku sudah melakukan perjalanan ke Yu Clan. Anda sekarang resmi bertunangan. Pernikahan akan diadakan pada tanggal 30 bulan depan. Orang lain akan membuat persiapan. Harimau besar, kamu harus bekerja keras untuk menguasai seni 5 elemen di bulan ini. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. 2 hari kemudian, 3 pria, ditemani oleh Yu Sixuan, datang ke Imperial Cuisine Hall. 2 dari 3 pria setengah baya dengan yang terakhir di sisi yang lebih muda. Memasuki halaman dalam, King Sui menatap ikan di kolam tanpa berpikir sebelum berbalik setelah menyadari kehadiran mereka. King Sui, ini adalah orang-orang klan Kong yang telah saya bicarakan dengan Anda. Klan Kong tidak termasuk di antara 5 kekuatan besar Kota Biru Utara tetapi beberapa berspekulasi bahwa mereka tidak jauh dari kekuatan. Itu tidak bisa dikonfirmasi atau disangkal, tapi rumor itu ada atas dasar kebenaran tertentu. Klan Kong pasti akan kuat. Dokter Ajaib King benar-benar sangat muda, kata pria parubaya di sebelah kiri. Pria parubaya itu sangat tampan, tetapi dengan sedikit kesombongan dalam dirinya. Itu tidak cukup untuk memicu kebencian, tetapi tidak cukup untuk menarik orang lain juga. Pria seperti ini selalu terampil. Kenapa? Apakah kamu meragukan kemampuan medisku? King Sui tersenyum. Kami tidak akan melakukannya. Kasus di mana orang menjadi hebat di usia tua jarang terjadi. Pakar sejati akan menjadi terkenal di masa muda mereka, kata pria parubaya itu sambil tertawa. Datang, ayo duduk. King Sui memberi isyarat agar para pria itu duduk di meja batu di dekat kolam. Saya Kong Di. Ini kakak saya Kong Yan, dan putranya Kong Yi. Kong Di memperkenalkan diri. Kamu sudah mendiskusikan kondisinya dengan Sixuan, jadi mari kita langsung masuk. King Sui menatap pemuda itu dan berkata. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan King Sui memeriksa denyut nadinya. King Sui bisa segera memahami situasinya. Hilangnya kultivasi sepenuhnya. Tidak ada luka. Tidak dapat mengumpulkan Qi di dantian. Meridian yang menyusut dan sakit jantung. King Sui mengambil tangannya saat dia berkata dengan santai. Ketiganya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini terlalu ahli, hanya mengambil denyut nadi dan segera mengetahui masalahnya. Gelar tabib ajaib ini cocok untuk King Sui. Dokter ajaib King, bisakah dia disembuhkan? Kong Yan bertanya dengan gugup. Apakah kamu tahu penyebabnya? King Sui bertanya sebagai tanggapan. Kong Yan menggelengkan kepalanya dan dua lainnya juga tidak sadar. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ini adalah racun. Dia dijebak dengan racun. Alis King Sui berkerut saat dia menjawab. Mendengar kata-katanya, ketiganya menjadi pucat, terutama para pemuda. Alisnya berkerut, saat dia mengangkat kepalanya untuk bertanya, Dokter Ajaib King, apakah Anda yakin saya telah diracuni? Apakah Anda berasumsi bahwa ini karena cedera? Tampaknya Anda terluka parah tepat sebelum kultivasi Anda jatuh. Petik 2. Memang, semua meridian dan organ saya terluka, jadi saya selalu berasumsi bahwa penurunan kultivasi saya disebabkan oleh cedera yang parah. Pemuda itu menjelaskan situasinya. Racun jenis ini sangat aneh, tanpa aroma atau bau. Itu tidak bisa disebut racun, tetapi bertindak untuk memperburuk cedera. Kuncinya adalah bahwa itu biasanya tersembunyi, bertindak sesekali, menyebabkan hati, dantian, dan meridian Anda sakit. Anda mungkin salah mengartikannya sebagai luka tersembunyi dari luka sebelumnya. Namun, tidak salah bahwa karena racun inilah Anda tidak akan pernah bisa pulih. Petik 2. Apakah racun ini mematikan? Kong Yi bertanya. Ya, Anda hanya memiliki 3 tahun sebelum membunuh Anda sehingga dikenal di zaman kuno sebagai batu 3 kehidupan.
Itu tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun. King Sui berkata dengan tegas. Bisakah tabib ajaib King tidak menyembuhkannya? Itu tidak mungkin di masa lalu, tetapi Anda beruntung. Saya tidak bisa menjamin apapun, tetapi saya memiliki kepercayaan 70% dalam menyembuhkan Anda. Paling tidak, saya dapat membiarkan kultivasi Anda kembali, memberi Anda 100 tahun kehidupan. King Sui berpikir sedikit sebelum berkata. Mata Kong Yi berbinar, benarkah? Kong Yan dan Kong di keduanya sangat gembira, karena mereka tidak memiliki harapan sebelumnya. Pastinya, faktanya, bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkan Anda sekarang, saya akan dapat menyembuhkan Anda sepenuhnya dalam waktu 100 tahun, kata King Sui dan tersenyum. Ini membuat mereka semakin lega, seperti yang diminta Kong Yan dengan serius, tolong sembuhkan anakku. Klan Kong akan berhutang budi kepada Anda jika Anda melakukannya. Apapun yang Anda butuhkan, kami tidak akan menolak. King Sui tidak berharap Kong Yan begitu terus terang, mengangguk, kita bisa mendiskusikannya nanti. King Sui juga jelas bahwa klan Kong sedang memainkan permainan panjang, menggunakan hutang terima kasih untuk mendapat untung. King Sui tidak merasa jijik, karena semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dia membutuhkan klan Kong dan sebaliknya.